Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mulai dari materi ya. Ini saya set timer dulu. Oke, so sekarang di sini kita lagi mau bahas tentang yang namanya IMS nih ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di UKM PPD itu sebenarnya dalam tiap materi itu ada pedoman-pedoman klinisnya. Ya, di dalam venerologi ini ada dua kolegium sebenarnya yang megang, ada obstetrik ginekologik dan juga perdoski ya. Nah, tapi sebenarnya lebih ke perdoski sih yang kita pakai itu nanti ada guideline IMS yang sebenarnya sekarang tuh udah ada versi 2016-nya walaupun nggak begitu banyak perubahan sama 2015 gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita belajar daripada venerologi itu ya, belajar venerologi itu sangat terkait dengan nanti chief complaint-nya itu seperti apa. Nah, chief complaint venerologi itu ternyata terkait dengan banyak hal. Nah, itu bisa jadi ada yang namanya duh tubuh, kemudian keputihan, kutil kelamin, terus apalagi ya, ada nyeri perut bagian bawah, ada lagi yang namanya konjungtivitis neonatorum, lalu ada lagi proktitis, kemudian ada pula seperti vaginal discharge udah ya, sama ada ulcus genitalis. Nah, tapi sebenarnya itu sangat banyak banget ya. Kita nggak bakalan bahas semuanya. Jadi untuk hari ini kita lebih difokuskan pada duh tubuh uretra, kemudian keputihan, ada ulkus genital, kutil kelamin, dan pembekakan KGB inguinal. Walaupun sebenarnya yang pembekakan KGB inguinal ini udah agak jarang ya, karena dia itu di tropical dan subtropical, walaupun agak jarang keluar di UKM PPD. Ingat soal UKM PPD juga bakal mengikuti epidemiologi di negara kita gitu. Nah, oke. So, jadi sebelum kita masuk ke dalam keluhan utama ya, kita tuh harus tahu dulu daripada anatomisnya. Nah, jadi di sini sebenarnya figur ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, bahwa misalnya nanti di sini ada bagian uretra, kemudian dia ini berkesinambungan ya dengan ada yang namanya sperm duct, seminal vesicle, kemudian prostate gland, dan di sini yang saya ingin tekankan dari figur ini adalah dia ini dapat menyebabkan infeksi menular seksual itu dapat menyebabkan infeksi lokalisata ataupun infeksi yang ascending. Maksudnya ascending itu kayak gimana? Jadi infeksi yang ascending itu jadi dia naik. Jadi misalnya fokus awalnya di sini, kemudian dia naik jadi ke atas. Nah, biasanya organisme yang paling virulen menyebabkan hal tersebut adalah gonore gitu ya. Nah, kemudian itu pula mungkin nanti teman-teman bisa melihat bahwa infeksi tersebut dapat menyebabkan epididymitis, trigonitis di sini ya, dan juga prostatitis gitu. Kemudian di sini kita juga move ya untuk alat genital wanita, pasti teman-teman juga udah pada tahu, ini pun sama. Jadi infeksi menular seksual dapat menyebabkan infeksi lokalisata dan juga ascending infection. Yang namanya keluhan di klinis yang paling sering itu adalah keputihan, berarti di sini kan ya. Kalau misalnya dia infeksinya udah lama banget, apalagi di gonore, dapat menyebabkan yang namanya nyeri perut bagian bawah ya, atau nanti pelvic inflammatory disease ya. Kalau misalnya di guideline-nya namanya adalah PRP gitu. Jadi salpingitis, jadi dia kayak kena ligamen-ligamen yang di sini. Nah, untuk infeksi lokalisatanya nanti dia bisa kena ke Bartholinitis atau parauretritis. Jadi itu ya kepentingannya kenapa saya muncul ini gambar anatominya begitu. Nah, sekarang untuk yang pertama nih, ada yang namanya duh tubuh uretra. Jadi duh tubuh uretra ini ya, dia itu adalah keluarnya cairan dari uretra, dia ini baik mukosa maupun serosa. Nah, dia ini ada yang sifatnya fisiologis dan ada yang sifatnya ini patologis. Kayak apa aja sih yang fisiologis dan patologis? Nah, ini silahkan dipelajari. Misalnya fisiologis dong, walaupun misalnya ada duh dari uretra yang keluar pada saat sexual intercourse. Tapi patologis kalau seandainya misalnya dia ini terkait dengan infeksi bakteri, apalagi nanti terkait dengan keluhan berkemih, kok yang kayaknya sakit ya gitu. Terus saya lihat-lihat kok di ujungnya kayak kemerahan gitu. Nah, itu bisa jadi merupakan ISK, infeksi menular seksual, sorry. Nah, kemudian untuk uretritis ini ya sebenarnya dia dibagi dua grup besar, ada uretritis gonore dan uretritis non gonore.
Nah, uretritis gonore disebabkan oleh Neisseria gonore, sedangkan uretritis non gonore ini sifatnya ada yang klamidial, ada yang non klamidial. Klamidial seperti namanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis dan ini tuh paling banyak. Bahkan kalau teman-teman buka textbook yang lain yang bukan textbook Indonesia kayak current kayak gitu ya, si Chlamydia trachomatis itu bahkan menjadi agen utama dengan uretritis non gonore. Jadi kalau misalnya di bukunya dibilangin uretritis non gonore, oh itu tuh udah pasti ke Chlamydia trachomatis nge-refernya gitu. Tapi walaupun kenyataannya sebenarnya uretritis non gonore itu ada juga yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis gitu. Tapi pemahaman kita cukup aja ya bilang bahwa uretritis non gonore itu ada yang Chlamydia dan non Chlamydia. Yang paling sering non Chlamydia itu adalah Trichomonas vaginalis sama herpes yang nanti kita akan bahas.